Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Insya Allah di pagi yang cerah ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang sering kali atau yang mungkin harus berkali-kali kita ingat adalah kesehatan itu nikmat yang luar biasa ya, nikmat yang wajib kita syukuri. Karena tanpa adanya nikmat kesehatan tentu kita tidak bisa menyimak perkuliahan kita hari ini ataupun melaksanakan aktivitas apapun ya. Karena itu yang harus kita jaga tentunya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan sesi diskusi ya berkenaan dengan materi mata kuliah mikrobiologi, ya ini reproduksi bakteri. Di pekan lalu kita sudah mendiskusikan berkenaan dengan pertumbuhan bakteri. Sebetulnya antara pertumbuhan dengan reproduksi itu bab yang sama ya. Tetapi karena materinya terlalu lebar ya, terlalu luas begitu, jadi dibuat 2 pekan gitu ya. Karena ini sebuah keberlanjutan ya, karena bakteri itu tidak akan bisa kita lihat proses pertumbuhannya atau tidak bisa melaksanakan pertumbuhan kalau tidak terjadi proses reproduksi ya. Meskipun dalam hal ini reproduksinya tentu berbeda ya dengan makhluk hidup yang bersifat multiseluler. Kembali lagi kita ingat bahwasanya bakteri itu adalah jenis makhluk hidup yang bersifat uniseluler atau hanya terdiri dari satu sel ya. Oke, langsung saja di sini ya saya akan menampilkan pertanyaan sesi diskusi untuk kesempatan yang pertama ya. Silakan dengan pertanyaannya adalah bagaimana bakteri itu bereproduksi. Oke, silakan di sini siapa yang mau raise hand dipersilakan. Saya tulis namanya. Sri Ayu, Bu. Oke, Sri Ayu. Satu lagi, siapa? Ahdan. Baik. Silakan langsung saja untuk Sri Ayu menjelaskan bagaimana sih bakteri itu bereproduksi. Bakteri itu bereproduksi, dia membelah sel, Bu. Jadi selnya tuh membelah, terus dia bertransformasi, terus itu dia membelah menjadi 2 sel atau lebih. Jadi dia bisa terbentuk sel yang baru, Bu. Cukup, Bu. Dengan cara membelah. Baik, terima kasih Sri Ayu. Dilanjutkan Ahdan, silakan. Prinsipnya sel itu membelah dengan cara membagi satu sel menjadi 2 atau lebih sehingga terbentuklah sel baru. Oke, cukup Ahdan? Cukup, Bu. Baik, terima kasih untuk Sri Ayu dan Ahdan ya. Karena ini penting sekali kalian pahami ya sebelum kita melanjutkan untuk materi berikutnya ya, bahwasanya bakteri ini sama halnya dengan makhluk hidup yang lain ya. Sama dengan kita manusia, sama dengan tumbuhan ya, tetapi hanya caranya yang berbeda. Nah, kita ingat lagi ya dari materi yang sudah saya sampaikan ya, bahwasanya reproduksi pada prinsipnya, ini kalau sudah berbicara masalah prinsipnya itu artinya semua makhluk hidup pasti sama. Ya, pada prinsipnya itu mau itu manusia, hewan, tumbuhan itu ada terjadi proses pembelahan sel ya, di mana sel itu akan terjadi pembelahan yang kita kenal sebagai perkembangbiakan sel dengan cara apa? Dengan cara membagi yang awalnya satu sel menjadi 2. Nah, kemudian 2 itu tadi masing-masing akan membelah lagi ya, menjadi apa? 2 berarti 4 ya. 4 itu tadi masing-masing selnya membelah menjadi 2 lagi ya. Jadi kalau kalian amati kan ini dari secara perhitungannya kan pakai prinsip logaritma ya. Jadi istilahnya ada nilai perpangkatan. Jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4. Nah ini kalau semisal kita hitung secara manual, kalau memang pembelahannya itu masih pakai apa?
1 digit lah ya atau 2 digit itu istilahnya masih kita bisa hitung dengan mudah. Tetapi kalau selnya itu sudah ratusan, sudah ribuan, bahkan miliaran, tentu kita tidak bisa lagi menggunakan istilah manual itu tadi. Makanya kita menggunakan rumus perhitungan yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita kembali ke reproduksi itu sendiri ya. Secara umum reproduksi itu terbagi menjadi 2 ya. Aseksual sama seksual. Kita pun seperti itu, tapi kalau kita tidak bisa melakukan secara seksual ya, kita totalitasnya adalah yang seksual ya. Jadi kita melibatkan sel-sel gamet ya, gamet untuk jantan dan gamet untuk betina. Kalau itu hewan ya, atau kalau manusia berarti gamet pria dan gamet wanita. Tapi kalau bakteri tidak ya. Bakteri itu ternyata selain bisa melakukan secara aseksual dengan pembelahan biner ya, ini juga bisa melakukan secara seksual. Meskipun secara seksualnya berbeda ya dengan manusia, dengan hewan ya. Nah, di sini ada istilah transformasi, transduksi, sama konjugasi. Nanti kita akan review lagi ya materinya seperti apa dengan sesi diskusi selanjutnya. Nah, pada prinsipnya seperti itu. Ya, untuk reproduksi bakteri itu bisa secara aseksual maupun secara seksual ya. Kalau aseksual itu dengan cara pembelahan biner, kalau seksual itu dengan transformasi, transduksi, konjugasi. Dengan prinsip ini tadi ya, terjadi pembelahan sel ya, yaitu proses perkembangbiakan sel dengan cara membagi satu sel menjadi 2 ya, tetapi tidak bisa satu sel menjadi 3 itu tidak bisa. Maksudnya lebih di sini, maksudnya adalah dari 2 ini masing-masing membelah lagi gitu. Nah, kemudian yang terbentuk membelah lagi. Pada prinsipnya 1 jadi 2 begitu dan seterusnya ya. Jadi tidak mungkin 1 jadi 5, 1 jadi 3 itu enggak mungkin. 1 jadi 2 gitu. Nah, masing-masing itu tadi yang dihasilkan akan membelah lagi, membelah lagi, membelah lagi dan seterusnya. Makanya tadi saya menggunakan istilah perhitungan perpangkatan begitu ya. Karena itu tadi perpangkatannya 2 begitu. 2 sampai berapa kali dia mampu membelah. Oke, itu ya pada prinsipnya bagaimana bakteri itu bisa bereproduksi begitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagi ya. Tadi kan di sini disebutkan apa itu pembelahan biner ya. Nah, oke, mungkin sini slide-nya kurang, saya tambahkan dulu ya. Untuk yang pertanyaan kedua. Nah, pertanyaannya bagaimana pembelahan biner itu terjadi? Silakan raise hand. Ini yang secara aseksual ya. Oke, sudah ada di sini. Ada Fatia. Oke, Pak. Ya, benar saya bacanya ya. Fatia, Bu. Oh, Fatia. Oke. Fatia, satu lagi, silakan. Nggak ada. Oke, silakan langsung saja, Fatia. Bagaimana pembelahan biner itu terjadi? Secara langsung pada mikroorganisme secara amitosis, Bu. Satu sel akan membelah menjadi 2 yang identik. Oke, satu sel membelah menjadi 2 yang identik. Baik. Terima kasih, Fatia. Oke, kita langsung saja di sini ya. Jadi ini adalah gambaran dari bakteri, tetapi kita wajib tahu ya secara morfologi bakteri itu kan bentuknya macam-macam ya. Ada yang bentuknya batang atau basil, ada yang bentuknya bulat, kokus ya, atau bentuknya spiral dan lain-lain. Tapi dalam hal ini saya ambil contoh yang bentuknya basil atau yang batang ya. Secara umumnya sih sebetulnya komponennya sama ya. Ada yang bersifat yaitu termasuk internal, ada yang bersifat eksternal. Ini sudah saya sampaikan di bab morfologi ya. Nah, untuk pembelahan biner tadi sudah disampaikan oleh Fathia ya, itu terjadi secara amitosis. Maksudnya apa? A itu tidak ya, mitosis itu pembelahan secara mitosis ya. Nah, kalau untuk bakteri itu tidak mengalami pembelahan secara mitosis. Mitosis itu hanya terjadi pada makhluk hidup tingkat tinggi seperti manusia, hewan, tumbuhan ya. Tapi kalau pada bakteri itu tidak ya. Di mana pembelahan amitosis ini
maksudnya apa? Dari satu sel itu akan membelah menjadi dua sel yang sifatnya identik dengan sel awalnya. Nah, tadi itu kan sudah ada rumusannya ya, satu menjadi dua. Nah, prosesnya seperti ini ya, di mana pembelahan binar itu diawali ya dengan adanya replikasi dari DNA yang ada di dalam kromosom. Nah, ini kromosom nih. Di dalam kromosom ini ada DNA, jadi sebelum bakteri itu membelah, dia akan membagi dua dulu materi genetiknya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ingin mendapatkan sel anakan yang sifatnya identik. Jadi harus bercermin, ya harus sama gitu ya. Jadi pembagiannya pun juga harus rata. Sifat genetiknya juga harus sama ya. Nah, setelah terjadi replikasi dari kromosom atau DNA ini, maka dia akan membentuk sekat seperti ini untuk siap-siap membelah apanya? Sitoplasmanya, cairannya yang di dalam sel itu. Baru terbentuk sempurna ya septumnya atau sekatnya ini, sehingga betul-betul terpisah dinding selnya dan menjadi dua. Nah, setiap satu sel anakan ini akan sama persis dengan induknya. Nah, itulah yang tadi ya, identik itu tadi ya. Nah, kemudian dari satu ini menjadi dua. Ya, tidak akan bisa menjadi 3, tidak akan bisa menjadi 5 yang tadi saya sebutkan di awal ya. Kalau pun memang ada pembelahan selanjutnya, dari masing-masing sel ini akan membelah lagi dengan cara yang sama. Berarti apa? Satu ini membelah jadi dua lagi, satu ini jadi dua lagi. Nah, yang terbentuk dua tadi itu masing-masing membelah lagi sampai betul-betul dia selesai. Nah, selesai membelahnya ini tergantung kondisi lingkungan yang ada. Kalau memang lingkungannya mendukung, ya dia akan terus ya, terutama dari kebutuhan nutrisinya. Tapi kalau nutrisinya sudah habis, ya sudah selesai, berarti sudah mengalami fase apa? Kematian, begitu ya. Oke, pada prinsipnya seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya bakteri ya itu tidak hanya sekedar membelah satu kali ya. Pasti dia akan terus bahkan ada yang hitungnya detik, ada yang hitungannya menit, ada yang hitungannya jam, tergantung dari jenis bakterinya. Nah, ini contoh ya, di sini saya ambil untuk jenis bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini sebetulnya bakteri yang tidak patogen kalau pada tempatnya ya. Karena dikatakan sebagai flora normal pada makhluk hidup yang memang ada di saluran pencernaan kita, terutama di usus besar ya. Jadi bakteri E. coli ini berperan penting ya dalam proses pencernaan, terutama sisa-sisa atau zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, maka harus ada proses pembusukan di sana. Nah, kalau nggak ada E. coli tentu tidak akan bisa terbentuk feses dengan sempurna. Tetapi dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi adalah E. coli ini akan berbahaya sekali kalau dia bermigrasi ke organ lain atau bisa disebabkan jumlahnya terlalu berlebih. Atau asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu mengandung E. coli. Berarti kan dia masuk ke rongga mulut, masuk ke rongga lambung, dan lain-lain ya. Nah, itu tentu akan menyebabkan infeksi-infeksi yang tidak diinginkan. Nah, di sini ketika ada satu bakteri E. coli itu yang membelah, di mana E. coli ini membelahnya setiap 20 menit sekali. Jadi 20 menit sekali dia akan menghasilkan 2 bakteri. Kemudian membelah lagi 20 menit kemudian masing-masing ini membelah lagi akhirnya jadi 4. Ya, kemudian 20 menit lagi terbentuklah 8. Berarti totalnya berapa? 2, 4, 8 ya. Artinya ini semua tergantung dari lamanya si bakteri itu bisa berkembang biak atau bereproduksi. Nah, berarti kalau ada pertanyaan, dalam 1 jam saja itu bakteri E. coli dapat membelah menjadi 8 bakteri. Ya. Nah, sekarang kalau 24 jam berapa? Ya, silakan dihitung sendiri. Itu dalam 1 hari. Bagaimana dengan 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Nah, namun dalam hal ini yang perlu kita ingat adalah bahwasanya kan bakteri ini kan memiliki fase pertumbuhan. Ya, ada fase fase log, ada fase stasioner, ada fase kematian. Semua tergantung dari apa? Lingkungannya yang mendukung atau tidak. Karena apa? Karena secara alami, bakteri itu kan kayak manusia juga kan, mengalami proses metabolisme.
untuk mendapatkan energi dan lain-lain yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi jangan lupa, setiap proses metabolisme itu akan dihasilkan apa? Zat sisa ya. Zat sisa yang ketika itu hanya dibuang di lingkungannya saja, yang tidak seperti manusia yang kita bisa mikir kalau buang zat sisa pasti pada tempatnya begitu ya. Tapi kalau bakteri kan nggak akan mikir sejauh itu, gitu. Tidak akan terjadi proses seperti itu. Maka akan dibuang begitu saja di lingkungannya. Akhirnya apa? Akan ada penumpukan sisa-sisa metabolisme mereka sendiri. Ya, yang sebagian besar jenis bakteri patogen terutama ya, itu zat sisanya pasti bersifat toksik. Ya, akhirnya dapat membunuh bakteri-bakteri yang lain. Nah, ini kalau dari segi kemampuan dia dapat memproduksi metabolit yang bersifat sisa itu tadi ya. Nah, selain itu juga kenapa? Karena kondisinya, nutrisinya semakin banyak bakteri yang hidup di situ, membelah semakin banyak, tentu ketika tidak ada tambahan nutrisi ya pasti akan habis ya nutrisinya. Nah, itu yang akan menghambat pertumbuhan dari bakteri untuk terus membelah. Jadi semua itu ada masanya. Tetapi kalau sampai dia masuk ke dalam tubuh manusia, ini yang berbahaya. Karena si bakteri ini kan sifatnya memiliki apa? Flagel ya, paling bisa dikatakan dia dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau itu terjadi pada tubuh manusia, ketika dia sudah hinggap atau menginfeksi suatu organ begitu ya, sampai benar-benar organ itu bersifat tidak berfungsi atau mungkin menyebabkan penyakit-penyakit yang lain dengan jumlah yang semakin banyak karena proses infeksi itu tadi, dia akan menyebar kemana-mana gitu ya. Apalagi bakteri ini kan paling senang banget itu melalui darah ya, atau ikut aliran darah. Nah, itu yang bisa menyebabkan infeksi yang berbahaya kalau tidak ada penanganan yang tepat seperti itu ya pada prinsipnya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa saja sih penerapan teknologi dari mikroba di bidang industri ya? Saya sedikit kasih pengantar. Kita jangan hanya berpikir kalau ketika mendengar istilah bakteri itu pasti merugikan ya. Pasti bersifat patogen, belum tentu. Ya, saya katakan tidak begitu ya. Kenapa? Karena banyak jenis-jenis bakteri yang ternyata menguntungkan untuk kita. Ya, terutama di bidang industri. Oke, silakan. Di sini ada Yudhistira sama Aulia. Oke, saya tulis dulu namanya. Silakan untuk Yudhistira bisa langsung. Silakan, apa saja penerapan teknologi mikroba di bidang industri? Kok tidak ada suaranya? Oke, ganti Aulia berarti. Mana Aulia? Saya, Bu. Oke. Silakan Aulia. Pemanfaatan mikroba dalam bidang industri antara lain produksi cuka, pembuatan alkohol, ragi roti, gasohol, produksi penisilin, produksi enzim, pengubahan steroid, hingga pemanfaatan mikroba dalam bidang mikrobiologi perminyakan dan pertambangan. Oke, baik. Silakan satu lagi di sini ada Noval, Bu. Oke, Noval. Silakan Noval. Penerapannya di bidang farmasi, pembuatan antibiotik, hormon, serum, insulin. Terus di bidang peternakan ada pengembangan hewan ternak yang unggul. Di bidang pertanian ada transfer sel yang bersifat pestisida, herbisida ke spesies tanaman, pengembangan tanaman untuk meningkatkan fotosintesis, penyerapan nitrogen, pengembangan biopestisida. Di produk kimia ADI, asam amino, enzim, vitamin, lipid, biopolimer, bioplastik. Di bidang aplikasi lingkungan, degradasi racun, recovery minyak bumi. Di bidang bahan kimia umum, asam asetat, aseton, butanol, etanol, dan biomasa lain. Dan di bidang bioelektronik, biochip, biosensor, dan biorobotika. Oke, baik. Terima kasih untuk Noval sama Aulia ya. Jadi betul sekali yang sudah disampaikan tadi. Jadi bahwasanya kita tidak bisa melirik satu titik ya. Kalau misalkan bakteri itu pasti menyebabkan penyakit ya. Perlu kita telaah lagi ya jenis atau karakteristik dari bakteri tersebut. Karena pada dasarnya kalau kita berbicara masalah mikroba ini kan artinya luas ya.
Jadi bakteri itu termasuk mikroba, tapi mikroba tidak hanya bakteri ya, mikroba itu bisa dari jamur ya, atau mungkin yang lainnya. Dalam hal ini yang perlu kita pahami adalah bahwasannya semakin adanya peningkatan teknologi ya, kita tidak lagi menggunakan sesuatu yang bersifat apa ya, besar ya, artinya kalau kita hanya memanfaatkan yang itu dari sumbernya yang kita tahu, misalkan dari awal itu berasal dari hewan. Kalau kita hanya butuh untuk sedikit sih nggak apa-apa ya, tapi kalau sampai butuhnya banyak dan massal, tentu mau berapa puluh atau mau berapa ratus hewan yang kita korbankan untuk mendapatkan itu. Makanya kita tidak lagi menggunakan yang sifatnya konvensional ya, atau yang tradisional begitu, tapi saatnya kita sudah menggunakan teknologi. Nah, teknologi ini paling banyak yang memberikan peluang besar itu adalah dari mikroba begitu ya. Karena tadi itu mikroba ini kan perkembangannya cepat ya, tidak dalam hitungan tahun, bulan ya, tapi dalam hitungan detik, jam, bahkan hari gitu ya. Artinya dalam hal ini sangat menguntungkan sekali ya. Memang dalam proses awalnya tentu membutuhkan biaya yang besar ya. Kenapa? Karena tentu tidak mudah ya untuk mendapatkan isolatnya. Kemudian mempersiapkan skala labnya itu skala industri gitu ya. Yang kita tahu kalau lab itu kan mungkin ukuran ruangnya tidak terlalu besar. Tetapi kalau sudah skala industri kan berarti ruangnya tuh harus besar. Dan dalam hal ini kan harus memenuhi karakteristik lab mikrobiologi yang tepat gitu ya, yang benar begitu ya. Atau mungkin alat-alatnya harus disterilisasikan tentunya dengan menggunakan alat sterilisasi yang tidak cuma ukurannya mini, tetapi ukurannya seperti satu ruangan. Nah, ini kan pasti membutuhkan biaya yang besar. Kemudian dalam SDM-nya, tentu tidak semua orang pasti punya skill untuk itu, butuh pelatihan, butuh pendidikan dan lain-lain. Tetapi itu hanya di awal saja. Tapi setelah berjalan tentu ini akan memberikan manfaat yang besar ya. Tidak hanya di bidang pertanian, peternakan yang sudah disebutkan, bahkan di farmasi sendiri sudah banyak kan jenis-jenis obat yang itu menerapkan teknologi ya dalam bioteknologinya ini ya, yang hasil modifikasi yang itu menggunakan mikroorganisme ya, seperti antibiotik ya, hormon, serum, insulin dan lain-lain ya. Hormon itu kan salah satunya insulin begitu dan lain-lain ya. Dan dalam hal ini perlu kita pahami betul ya, bagaimana sih caranya, bagaimana sih itu mendesainnya. Nah, paling tidak kalian ada gambaran ya, karena kita tidak tahu loh di antara kita semua yang ada di sini begitu ya, mungkin kedepannya ada peluang bisa kerja di bidang industri ya, yang memang semua obat-obatnya sudah tidak konvensional lagi, cara pembuatannya itu sudah menggunakan teknologi-teknologi yang maju dan lain-lain. Nah, itu semua wajib harus diketahui di dasarnya atau di awalnya ya. Yang disebutkan oleh teman kalian tadi benar semua ya, itu adalah produk-produk yang memang menggunakan teknologi ya, atau kita kenal sebagai bioteknologi. Kenapa dikatakan bio? Karena memang sifatnya itu adalah produk yang berasal dari alam ya. Mikrobiologi yang bergerak di bidang alam itu ya bisa dikatakan ya 100% kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena yang terlibat itu adalah makhluk hidup semua gitu ya. Kenapa? Karena kita pahami betul ya, namanya sesuatu yang bersifat alam ini kan dari segi efek sampingnya itu meskipun tetap ada, tetapi masih bisa diminimalisir ya daripada yang sifatnya sintetik seperti itu. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, untuk produk-produk bioproses ya, yang itu menggunakan bahan dasarnya adalah mikroorganisme itu tadi ya, salah satunya atau banyaknya itu bisa dilihat pada tabel begitu ya. Kemudian bandingkan dengan kebutuhannya ya. Etanol ya, etanol ini kalau secara sintetik tentu akan sulit sekali ya. Pasti dalam prosesnya pun akan menggunakan biaya yang besar begitu. Tapi ketika kita menggunakan mikroorganisme, dari sini kita bisa ambil dari Saccharomyces cerevisiae ya. Ini adalah sejenis jamur atau fungi yang kita kenal sebagai ragi begitu ya. Saccharomyces cerevisiae yang itu dilibatkan dalam proses fermentasi ya, itu bisa menghasilkan produk akhirnya adalah etanol. Dan etanol ini sangat penting sekali ya. Kita tahu bahwa etanol ini memiliki sifat antiseptik begitu ya. Jadi kalau tidak ada bantuan
bantuan dari mikroorganisme ini ya tentu akan sulit ya, apalagi kalau dilihat kebutuhannya sangat besar untuk per tahunnya. Kemudian ada istilah butanol ya, kemudian ada single cell protein, kemudian ada asam sitrat, asam laktat, kemudian ada penisilin ya. Penisilin ini kan sejarah dari antibiotik pertama kali yang ditemukan ya, penisilin ini, karena memang proses penemuannya pun sebetulnya tidak sengaja ya. Yang awalnya kita tidak tahu kalau itu adalah sejenis jamur. Nah, ini nanti akan disampaikan di bab tersendiri ya untuk di mikrobiologi. Kemudian selain itu juga ada gam ya, kemudian ada enzim, bahkan ada vitamin. Itu semua adalah metabolit-metabolit sekunder yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Jadi artinya apa? Ini semua pro dengan kebutuhan kita, berarti tidak bersifat patogen ya. Kalaupun toh memang bersifat patogen, tapi ternyata bisa menghasilkan bioproduk itu tadi ya, atau dan melalui bioproses itu tadi, ya kita sesuai dengan kemanfaatan aja. Berarti jangan sampai itu dikonsumsi seperti itu ya. Ini beberapa contoh yang produk-produk bioproses yang melibatkan mikroorganisme ya. Nah, selain itu juga bisa dilihat di sini ya beberapa jenis enzim-enzim yang memang itu diperlukan di industri ya. Tidak hanya tubuh kita yang perlu enzim ya sebagai katalisator ya untuk mempercepat proses reaksi ya, tapi tanpa ikut terlibat di dalamnya. Tapi ternyata industri-industri yang bisa dikatakan saat ini banyak berkembang begitu ya, entah itu industri makanan, ya, kosmetik ya, atau mungkin tekstil, atau mungkin industri kertas atau deterjen atau apalah itu ya yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan bisa dikatakan pokok ya untuk manusia. Nah, itu kalau tidak ada enzim ini ya tentu akan sulit ya untuk mereaksikan itu semua terjadi ya. Untuk membuat suatu sediaan itu akan sulit. Makanya kita butuh enzim, di mana enzim itu jangan sesuatu yang diambil dari hewan atau manusia, tentu tidak boleh ya. Kalau apalagi manusia itu sudah menyalahi etik begitu. Makanya dengan keberadaannya si mikroba ini betul-betul sangat membantu sekali ya. Misal dalam proses kebutuhan untuk enzim lipase, misalkan lipase ini banyak digunakan di industri makanan, deterjen dan lain-lain ya. Ya ini bisa diambil dari jenis bakteri Serratia, bakteri Bacillus yang itu kita kulturkan, sengaja kita ambil metabolis sekundernya dengan dia diberikan nutrisi yang tepat, suhu yang tepat, pH yang tepat, yang memang sesuai dengan kebutuhan dari bakteri tersebut. Karena biasanya kan begitu ya, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, ya kita harus memberikan sesuatu dulu gitu ya untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, ini contoh dari bioproses itu ya, di mana kalau sudah skala besar atau skala industri itu bukan lagi kita menggunakan glass beaker ya, bukan lagi kita menggunakan Erlenmeyer, tapi kita menggunakan fermentor ya. Fermentor yang memang itu adalah tabung besar yang fungsinya untuk proses fermentasi itu terjadi ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke reproduksi bakteri yang bersifat seksual ya. Mengingatkan lagi tadi di awal bahwasanya bakteri itu mampu melakukan reproduksi secara aseksual sama seksual ya. Nah, sekarang kita masuk yang seksual itu ada yang transformasi, ada transduksi, ada konjugasi ya. Jadi silahkan raise hand bagi kalian yang ingin menjawab. Dari gambar ini apa jenis reproduksi yang terjadi ya. Kemudian jelaskan urutannya ya sesuai dengan urutannya. Oke, di sini sudah ada yang raise hand. Ini Yudhistira masih raise hand tidak ini ya? Tadi saya panggil tidak ada suaranya. Fitrian. Oke. Selain Fitrian ada lagi? Tidak ada. Oke, langsung saja Fitrian, silakan dari gambar ini bisa dijelaskan ke teman-temannya. Ya Bu, tahap pertama mula-mula sel bakteri yang berperan sebagai donor DNA mengalami lisis atau sebentar. Fitrian disebutkan dulu ini jenisnya, tipenya apa? Aduh. Sebentar ya, yang pertama itu sel donor lisis Bu. Sel donor lisis itu tahap pertama mula-mula bakteri
sel bakteri yang berperan sebagai donor DNA mengalami lisis atau pecah, dan kemudian DNA keluar dari sel tersebar dalam bentuk potongan-potongan atau fragmen DNA. Nah, tahap yang kedua itu ada sel resipien. Beberapa fragmen DNA donor ditarik oleh sel resipien atau sel penerima. Lalu yang ketiga ada, ini kurang jelas. Maaf Bu, yang ketiga nggak tahu namanya Bu. Lanjut saja yang keempat. Yang keempat itu ada sisa DNA donor. DNA donor menggantikan tempat DNA resipien yang terlepas tadi sehingga fragmen DNA donor bersatu dengan DNA resipien. Kemudian tahap yang kelima yaitu DNA rekombinan. Terbentuklah DNA rekombinan hasil hibrid antara DNA donor dengan DNA resipien. Cukup, Bu. Oke, baik, terima kasih Fitria. Ada temannya yang lain yang mau melengkapi atau mungkin ada yang menyanggah dari penjelasannya atau ingin menambahkan, silakan. Nova lagi ini, yang lainnya pada kemana ini ya? Tidak sepertinya tidak membutuhkan nilai keaktifan sepertinya ini. Ya, yang lainnya coba sebelum saya serahkan ke yang sudah sering memberikan jawaban. Tidak ada. Ya, silakan Noval, karena tidak ada yang ini. Penjelasannya kurang lebih sama Bu, cuma mau menambahin ini adalah tahap transformasi Bu. Oke, tadi ada yang belum disebut ya, yang nomor 3 ini. DNA donor terpisah jadi 2, itu tahapnya Bu, yang nomor 3. Oke, baik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Fitrian sama Noval ya. Jadi ini adalah tipe transformasi ya. Jadi sedikit ada sejarahnya begitu ya. Jadi fenomena transformasi ini awal mulanya itu ditemukan ya pada tahun 1982 gitu ya. Walaupun sebetulnya itu semua penemuan itu bukan sesuatu yang memang sengaja ingin mengetahui ya, tetapi dalam hal ini ada pengujian lainnya. Nah, dalam hal ini yang diuji itu adalah bakteri Streptococcus pneumoniae ya. Kita tahu bahwa bakteri ini tuh dapat menyebabkan penyakit pneumonia. Nah, ketika terjadi proses reproduksi itu tadi ya, dapat diketahui dalam pertumbuhan si bakteri pneumonia ini terjadi penyerapan materi genetik ya dari lingkungan sekitar oleh bakteri yang akhirnya tuh dapat menyebabkan perubahan genotipe dan fenotipe atau perubahan dari karakteristiknya. Nah, bedanya dengan istilah seksual pada makhluk hidup yang lain, kalau pada bakteri ini seksualnya tidak mesti harus melibatkan satu individu utuh ya. Bakteri utuh itu tidak. Tetapi dari materi genetiknya saja yang itu tercecer di luar atau di lingkungan itu bisa masuk ke dalam tubuhnya si bakteri yang satunya. Seperti itu ya. Jadi istilah transformasi ini adanya transfer DNA secara langsung dari lingkungan. Padahal DNA-nya ini udah nggak ada bakterinya, tapi masih dalam bentuk DNA aja gitu ya. Jadi bukan si bakteri utuh. Nah, ketika bakteri itu masuk ke dalam tubuhnya si Streptococcus pneumoniae ini, akhirnya kan dia ikut terjadi proses sintesa ya di dalam tubuhnya dan akhirnya akan menyebabkan menyebabkan perubahan-perubahan sifat genotipe di dalam tubuh si bakteri tersebut. Begitu ya. Jadi kalau dilihat tadi ya bahwasanya proses transformasi ini itu tidak terjadi tahap seperti pada manusia ya, meskipun sama-sama disebut secara seksual. Jadi prinsipnya adalah bakteri itu memperoleh DNA dari lingkungan sekitarnya, ya, di mana DNA yang ada di sekitarnya itu sebetulnya adalah bakteri-bakteri yang mengalami lisis, ya, di mana DNA-nya kececer gitu ya. Jadi sudah potongan-potongan DNA. Jadi bukan bakteri utuh, itu bukan. Nah, kemudian bakteri yang utuh itu tadi, yang masih bisa dikatakan sempurna gitu ya dari bagian-bagian tubuhnya, itu kan memiliki protein ya.
protein yang dapat mengenali DNA ya dari jenis yang masih berkerabat atau bisa dikatakan masih satu golongan begitu ya, yang kemudian mentransport DNA tersebut untuk masuk ke dalam si bakteri yang utuh tadi. Nah, di dalam sel ya, DNA si pendonor itu tadi, yang itu kececer di lingkungan itu tadi ya, itu akan menyatu dengan DNA inangnya atau yang utuh itu tadi. Sehingga akan terjadi apa? Perubahan struktur DNA di dalam bakteri itu tadi. Ya. Dan itu akan menyebabkan perubahan sifat bakteri. Nah, ini ya. Jadi dengan adanya penyerapan materi genetik yang dari lingkungan tadi itu ternyata bisa merubah genotipe dan fenotipe. Nah, ini bisa dijelaskan pada gambar ya. Jadi ini adalah bakteri yang sudah lisis ya. Lisis itu artinya sudah hancur. Di mana DNA-nya akan keluar tuh. Nah, DNA keluar ini kan bukan berarti kan ikut hancur kan enggak. Bisa jadi masih ada di sekitaran atau lingkungannya meskipun tidak nampak seperti itu ya. Nah, kemudian ada bakteri utuh nih, bakteri sehat lah ya istilahnya, bakteri yang masih hidup. Nah, kita kenal sebagai sel yang bersifat inang atau resipien. Nah, karena proteinnya ini bisa mengenali si DNA yang berasal dari golongan yang sama, maka dia akan menyerap ya, akan mentransportkan DNA ini tadi masuk ke dalam tubuhnya si bakteri yang utuh tadi. Nah, kemudian tahap yang ketiga apa? DNA yang masuk itu tadi ya, itu kemudian terpisah menjadi dua ya, atau mengalami replikasi ya, sehingga dia akan lepas ya dari tempatnya. Dan akhirnya apa? Akan bersatu ya, bersatu dengan DNA si bakterinya itu sendiri. Ya, atau DNA si resipiennya. Dia akan menyisip ya, menyisip di plasmid atau kromosom plasmidnya sehingga dia akan menyatu. Nah, ketika menyatu ini otomatis kan dia akan mempengaruhi sifat asli dari bakteri utuh itu tadi. Sehingga dia akan memberikan apa? Faktor genetik yang baru dan akhirnya akan merubah sifat atau karakteristiknya. Nah, ini ya. Nah, ini terjadi kalau misalkan untuk bakteri yang tidak patogen sih tidak masalah. Tetapi kalau sampai bakteri itu justru malah jadi patogen itu yang masalah ya. Jadi misalkan nih ya, yang sering terjadi itu adalah peristiwa transformasi dari bakteri Streptococcus pneumoniae yang awalnya tidak berbahaya atau yang tidak patogen ya. Nah, kemudian ketika dikulturkan di media yang ada DNA Streptococcus pneumoniae yang berbahaya, maka terjadilah proses transformasi itu tadi ya, di mana bakteri yang awalnya tidak berbahaya itu akan menyerap DNA dari bakteri yang berbahaya itu tadi. Sehingga apa yang terjadi? Streptococcus pneumoniae yang awalnya tidak berbahaya jadi ikut berbahaya. Nah, ini akhirnya dapat menyebabkan beberapa jenis penyakit. Nah, ini yang sering terjadi ya. Jadi dalam hal ini memang bakteri ini luar biasa saya katakan ya. Dia mampu bereproduksi tidak hanya dengan bakteri yang sempurna atau yang utuh atau yang sehat ya. Bahkan bakteri yang sudah lisis sekalipun dia mampu bereproduksi untuk menyerap materi genetiknya yang itu mungkin masih ada di sekitaran lingkungan si bakteri yang utuh tadi itu hidup. Nah, ini untuk yang transformasi ya. Nah, tapi kita tidak boleh ciut ya dalam hal ini meskipun bakteri itu secara alami ada dan ternyata itu memberikan pengaruh yang besar ya kalau memang terjadi infeksi, tapi kita ambil ya triknya, kita ambil caranya. Si bakteri itu berkembang biaknya unik loh. Ternyata bisa kita gunakan untuk teknologi caranya. Ya, yang sudah menerapkan secara bioteknologinya itu dengan cara transformasi itu dengan apa? Rekayasa genetik. Ya, contohnya misalkan di sini hormon insulin. Kita tahu hormon insulin ini bisa dikatakan hormon yang sangat dicari-cari ya, terutama bagi mereka penderita diabetes yang harus ada injeksi insulin ya. Nah, awalnya insulin ini kan diambil dari hewan ya, untuk disintesanya gitu ya, untuk diambil gitu ya dari pankreas terutama yang memang itu menghasilkan hormon insulin itu dari sapi atau babi ya. Dalam hal ini mungkin kalau kita tahu bahwa
tentu ada pro dan kontra ya. Tidak hanya sapi ataupun babi ya. Bagi mereka yang mungkin tidak mengkonsumsi sapi itu ya pasti tidak setuju. Begitu pula dengan mereka yang mengkonsumsi babi, tidak mengkonsumsi babi juga pasti tidak setuju dan sebaliknya. Itu yang dari segi itunya. Kalau segi lainnya mau berapa banyak hewan yang akan kita ambil ya untuk mendapatkan kebutuhan dari insulin itu sendiri. Sedangkan kita tahu setiap tahun ya penderita diabetes itu selalu meningkat seperti itu. Nah, makanya dengan adanya teknologi rekayasa genetik ini kita bisa menghasilkan hormon insulin tanpa harus mengorbankan hewan-hewan itu tadi. Ya. Nah, ini dengan teknologi insulin dengan apa? Plasmid itu tadi. Tadi kan kalian lihat di sini ya. Ketika DNA dari luar itu masuk, dia akan menyisip pada plasmid. Pada dasarnya plasmid ini menerima semua jenis DNA karena apa? Susunan DNA-nya sama kan? Kalian kan sudah belajar tuh materi tentang materi genetik mikroba ya. Ada adenin, guanin, timin, sitosin. Manusia pun juga sama materi genetiknya. Susunannya juga sama. Ya, jadi istilahnya mudah sekali bagi plasmid untuk menerima sisipan dari materi genetik baik itu dari mikroba maupun dari makhluk hidup yang lain. Nah, dalam hal ini teknologi inilah yang dikembangkan ya, meskipun ini bukan sesuatu yang mudah karena tentunya butuh alat bahan yang luar biasa mahal ya, tetapi itu di awal saja. Nyatanya dengan sudah terbentuk produk insulin, kita ya bisa dikatakan masyarakat masih mampu ya untuk membelinya gitu ya. Artinya bukan sesuatu yang sifatnya seperti harga awal untuk biaya produksinya ya. Tapi dibandingkan dengan yang tidak ada teknologi seperti ini ya mau gimana untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Nah, jadi dengan adanya plasmid itu tadi, plasmid itu kan kromosom yang ada di dalam bakteri ya. Bentuknya dia sirkuler atau melingkar seperti ini. Jadi plasmidnya dibuat dipotong seperti ini ya dengan enzim restriksi namanya, enzim pemotong. Yang sengaja potongannya ini untuk menyambungkannya itu diberikan materi genetik yang diambil dari yang akan disisipkan. Nah, karena yang akan disisipkan di sini adalah DNA-nya manusia, maka silakan diambil selnya manusia, terutama sel pankreas yang menghasilkan atau yang mampu mengkode dari insulin. Ya, jangan dari sel yang lainnya, karena kan di dalam tubuh kita itu kan yang menghasilkan insulin kan pankreas. Ya, berarti hanya sel pankreas lah yang mampu. Sel-sel yang lain tidak mampu untuk menghasilkan insulin ya. Diambil materi genetiknya, dipotong ya, sama dengan dipotong dengan enzim restriksi. Potongannya itu nanti akan disisipkan di sini ya. Nah, kemudian setelah utuh membentuk sirkuler, dimasukkan kembali ke dalam tubuhnya bakteri. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh bakteri, bakteri itu akan berkembang biak ya dengan pembelahan biner. 1 jadi 2 ya, kemudian masing-masing ini membelah lagi jadi 2, masing-masing lagi membelah lagi jadi 2 dan seterusnya. Coba kalau kalian lihat di sini, yang warnanya abu-abu ini kan sisipan DNA dari manusia ya. Ketika mengalami pembelahan dia akan membelah juga ya. Jumlahnya pun akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah plasmid. Berarti yang kita nanti ambil adalah yang warna abu-abu ini. Ya, yang dimana tubuh si bakteri ini akhirnya mampu menghasilkan insulin. Nah, itulah metabolit sekunder yang dihasilkan oleh bakteri yang sudah disisipi oleh sel dari pankreas pada manusia. Nanti yang kita ambil adalah insulinnya. Nah, ini satu sel bakteri kan untuk produksinya tidak hanya satu sel bakteri kan, ribuan bahkan miliaran sel bakteri. Artinya sudah bisa memenuhi kebutuhan insulin yang ada, yang dibutuhkan ya, tidak mengalami kekurangan. Seperti itu ya. Ini adalah cara transformasi pada bakteri yang kita gunakan teknologinya ya, yang kita gunakan caranya agar kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Oke, yang terakhir ya karena waktu sudah pukul 9. Silakan ada pertanyaan di sini. Kalau pada gambar ini termasuk reproduksi apa? Kemudian jelaskan. Di sini ada Cipriana. Oke. Satu lagi silakan siapa? Cipriana lagi silakan.
Tidak ada? Baik, silakan langsung saja Cipriana. Ini tahap konjugasi ya, Bu ya. Oke. Tahap 1, sel F+ yang berperan sebagai sel donor menghasilkan pilus. Pilus ini merupakan struktur yang berperan sebagai jembatan konjugat atau jembatan sitoplasma yang menghubungkan sel donor F+ dengan sel resipien F-. Selanjutnya, apabila pilus sudah terbentuk, maka terjadilah kontak langsung antara sel donor dengan sel penerima. Tahap kedua, karena plasmid F terdiri dari molekul DNA berantai ganda, dengan membentuk struktur melingkar, enzim relaksasi melepaskan salah satu dari dua untai DNA. Salah satu untai DNA yang dilepaskan tadi kemudian ditransfer ke sel resipien. Tahap ketiga, untai DNA tunggal mulai memasuki sitoplasma sel resipien. Untai DNA yang ditransfer untuk membawa gen yang terkait dengan fungsi khusus seperti resistensi terhadap zat antibiotik. Pada saat transfer, untai DNA tersebut juga dapat mengkodekan gen yang membawa sifat dari satu bakteri ke bakteri lain. Tahap 4, sel donor dan sel penerima keduanya mengandung DNA beruntai tunggal. Kemudian masing-masing sel mensintesis DNA tersebut dan akhirnya membentuk plasmid F beruntai ganda yang identik dengan plasmid F aslinya. Sudah, Bu, cukup. Oke, baik, terima kasih Cipriana. Ya, jadi yang kedua ini adalah tahap reproduksi yang kita kenal sebagai konjugasi ya. Berbeda dengan yang transformasi tadi ya. Bahwasanya kalau untuk yang konjugasi ini dia melibatkan bagian dari bakteri yang namanya adalah pili ya. Kita kenal sebagai pili seks ya. Jadi pili seks ini bisa dikatakan sebagai jembatan untuk menghubungkan antara satu bakteri dengan bakteri yang lain begitu. Nah, karena si bakteri ini kan tidak ada jenis kelamin jantan atau betina ya. Jadi biasanya kita menggunakan istilah positif sama negatif ya. Artinya kalau dia positif itu dianggap sebagai yang memberikan materi genetik, kalau yang negatif itu dianggap sebagai yang menerima materi genetik. Nah, itu keywordnya seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau untuk sel yang positif ya berarti inilah yang nantinya akan memberikan materi genetik, sedangkan yang negatif itu yang akan memberikan. Nah, yang tengah-tengah ini adalah pilih seksnya yang menghubungkan antara bakteri yang satu dengan bakteri yang kedua ya. Jadi ketika dilihat pada tahap 1 ya, di mana sel yang positif ini tadi yang nantinya akan berperan jadi pendonor ya, itu dia akan mengeluarkan pilih seksnya yang akan mendekatkan pada bakteri yang nantinya akan diberikan materi genetik begitu ya, untuk menghubungkan, nah istilahnya jembatan seperti itu. Nah, kemudian tahap yang kedua, nah karena untuk yang negatif ini kan belum memiliki materi genetik seperti pada yang positif ini, maka pada bagian yang positif ini nanti itu akan melepaskan salah satu untai DNA-nya, kemudian akan diberikan kepada yang resipiennya atau yang nantinya akan diberikan materi genetik ya. Nah, setelah masuk ya, dia akan tentunya akan melewati pilih seks ini ya untuk masuk ke dalam sitoplasma. Kemudian dia akan mentransfer ya dari sebagian yang sudah dilepaskan dari yang positif ini tadi ya untuk bisa masuk ke dalam bakteri yang kedua. Ya. Nah, dalam hal ini tentu kita bisa lihat akhirnya memiliki sama gitu ya komponennya, yang awalnya dia kosong seperti ini, maka dia akan memberikan materi genetiknya yang sudah dilepaskan tadi sehingga memiliki komponen yang sama antara bakteri yang awalnya dia tidak ada menjadi ada, atau akhirnya menjadi identik lah ya, atau sama dengan bakteri yang memberikan materi genetiknya. Nah, setelah sama maka pilihnya akan dilepas ya sehingga mereka dapat berpisah ya, artinya akan melakukan proses kehidupan yang lain ya, kemudian mungkin melangsungkan reproduksi yang baru lagi seperti itu ya pada prinsipnya.
Oke, saya rasa cukup ya untuk sesi diskusi kita hari ini. Saya hanya mengingatkan kembali ya bahwasanya untuk mata kuliah, insya Allah nanti setelah UTS pun saya akan melakukan metode yang sama. Untuk sesi Zoom itu saya gunakan sesi seperti ini ya, mengulas kembali, kemudian tidak semuanya saya sampaikan ya, kemudian saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab, paling tidak itu bisa menjadi bukti keaktifan kalian ketika perkuliahan ya. Jadi silakan dimanfaatkan baik-baik kesempatan yang sudah diberikan. Oke, saya rasa cukup ya untuk sesi diskusi kita hari ini. Kita akan masuk ke sesi yang kedua untuk mata kuliah lainnya. Mungkin dipersilakan untuk kelas reguler 2021 untuk masuk terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mempersiapkan. Silakan diinfokan untuk si pennya ke temannya yang belum masuk.